Sebenarnya semua ini berawal ketika saya dengan tidak sengaja pada tahun 2017, saya tidak punya keluhan apa-apa, tetapi saya merencanakan untuk memeriksakan diri saya pada waktu itu. Dan hasil yang didapatkan menurut dokter bahwa ada sesuatu di dalam bagian tubuh saya. Tapi waktu itu karena saya tidak ada keluhan, dan saya rasa saya baik-baik saja, jadi saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang akan menjadi masalah buat saya. Dan di lain pihak sebenarnya sebagai seorang wanita, saya mencoba mengingkari. Tapi walaupun demikian, itu sangat mempengaruhi pikiran saya. Sejak dari tahun 2017 itu mempengaruhi saya pribadi, sebenarnya juga mempengaruhi suami saya. Karena sejak dari awal suami terus menemani saya. Setelah kami kemudian memutuskan untuk mengadakan biopsi, dan hasil yang kami dapatkan adalah tidak ada masalah. Saya konsultasi ke dokter onkologis yang lain, dikatakan bahwa itu tidak masalah, tapi saya harus kontrol secara rutin untuk 6 bulan sampai 1 tahun secara rutin, karena faktor usia saya juga bisa mempengaruhi sesuatu yang aneh di dalam tubuh untuk bisa menjadi berbahaya untuk tubuh saya sendiri. Dan benar itu terjadi setelah 1 tahun saya memeriksakan tubuh saya, dan tiba-tiba sesuatu yang terjadi, bagian tubuh saya bengkak dan terasa sangat sakit, dan bengkak itu tidak turun-turun. Padahal di waktu itu saya sementara merencanakan untuk memeriksakan dokter yang lain sebagai second opinion, karena saya rasa saya kurang nyaman. Dan ketika saya diperhadapkan dengan situasi di mana ada terjadi bengkak dan nyeri, dan saya mengingat lagi 1 tahun yang sudah lewat, dan di waktu itu saya merasa, Tuhan, apakah ini memang benar-benar sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh saya. Waktu itu saya sangat-sangat gelisah, saya sangat takut, tapi mau tidak mau akhirnya saya harus kembali ke dokter yang sama, karena saya tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang tidak bisa berhenti. Dan di dalam situasi itulah saya rasa bahwa saya tidak mampu kalau saya tidak punya Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saya ada dalam komunitas sama-sama orang yang berjuang dengan penyakit yang dialami, itu sangat memberikan kekuatan. Yang pertama, saya bisa dapat informasi yang tepat. Artinya selain dari para medis, saya bisa menerima informasi langsung dari orang-orang yang sudah mengalami itu. Dan mereka adalah orang-orang yang baik yang diberikan Tuhan untuk saya. Sehingga ketika saya harus melewati semua proses, yaitu harus menjalani 6 kali kemoterapi dan 25 kali radiasi, di saat-saat saya down, di saat-saat saya mengalami hal-hal yang saya tidak sanggup oleh karena efek dari pengobatan itu, saya dapatkan kekuatan karena teman-teman saya memberitahukan bahwa ya itu memang gejala, itu efek yang kamu akan rasakan, nanti kamu akan mengalami ini, waktu nanti kamu kemo dan kamu mendapati rambut kamu sudah mulai rontok, ayo kami usulkan kamu pergi ke salon untuk potong rambut. Kamu jangan biarkan diri kamu melihat satu demi satu, bahkan seluruh rambut kamu akan rontok. Itu akan membuat kamu lebih stres dan akan lebih sulit kamu akan menjalani masa-masa kemo untuk selanjutnya. Dan memang betul, ketika saya selesai operasi, ada bagian tubuh saya yang hilang. Tapi waktu itu saya rasa saya bisa menerima. Tetapi ketika saya mulai kehilangan rambut saya sangat-sangat putus asa. Karena pada waktu itu saya tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan kepada orang yang ada di luar. Saya lebih banyak membaca buku yang berhubungan dengan orang-orang yang
uh, menulis seperti biografi mereka atau pengalaman-pengalaman mereka yang sudah mereka bukukan, dan itu saya baca. Itu kalau untuk saya itu lebih menolong saya untuk memberi saya semangat. Walaupun informasi-informasi tentang berhubungan dengan kesehatan itu tetap saya lakukan, tetapi saya tidak mengambil waktu yang terlalu banyak untuk membaca hal itu, karena bagi saya jauh lebih penting adalah bagaimana secara spiritual saya lebih siap untuk menghadapi proses yang dari hari ke hari akan semakin sulit saya jalani. Bu Ayu, 2 tahun yang lalu saya ketemu Ibu ya di Jakarta. Saya terkesan dengan Ibu, pertama kali saya melihat kondisi Ibu yang sedang dalam kanker ya, kanker ganas ya. Saya melihat Ibu down ya, waktu itu down juga, terguncang ya, bahkan diam gitu, diam. Tetapi ada positifnya, yaitu Ibu mau membuka diri, datang ya ke pertemuan kita, dan lokasinya kan tidak dekat juga waktu itu ya, di Jakarta dengan kondisi Ibu yang lagi mau menjalankan kemoterapi. 2 tahun kemudian kita ketemu lagi tuh di Manado, bulan Februari tahun ini sebelum pandemi. Saya kaget lihat Ibu ya, saya pangling lihat Ibu. Kenapa? Karena Ibu saya lihat adalah sesosok perempuan yang sekarang percaya diri gitu ya, meskipun melewati kanker yang nggak mudah untuk Ibu jalani, kemoterapi yang tidak gampang, pengobatan segala macam ya. Juga face Ibu seger, cantik gitu ya, dan juga punya visi. Beda dengan tahun yang lalu. Jadi ketika ketemu Ibu, saya melihat perkataannya, iramahnya dalam kalimat ya, itu beda banget. Itu beda, mengandung satu kekuatan dari seorang perempuan yang pernah melewati masa yang sulit. Dukungan keluarga itu sangat-sangat penting buat saya, terutama suami.
Sudah lebih dari 10 tahun saya bekerja dan melayani di Pusat Penerjemahan Alkitab. Karena bagi saya, Tuhan menaruh saya di situ. Itu bukan sebuah kebetulan. Karena di sana kami dipakai menjadi alat untuk bagaimana kami bisa menyediakan firman Tuhan kepada orang-orang percaya di dalam bahasa yang paling mudah dimengerti. Karena firman Tuhan itu bagi orang Kristen adalah sebuah kitab suci yang di dalamnya ada kata-katanya Tuhan, ada firman-Nya Tuhan, di dalamnya itu bisa mendapatkan kekuatan, bisa memberikan pertolongan, bahkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Sehingga tujuan kami adalah menyediakan firman Tuhan dalam bahasa yang paling mudah dimengerti. Itulah yang kami lakukan. Ketika saya pertama kali harus memberitahukan ini kepada rekan kerja saya, mereka terus terang juga sedih. Karena itu artinya bahwa sebagai seorang pimpinan, saya harus tidak bisa full lagi untuk sementara waktu. Dan saya juga sangat mengerti bahwa mereka punya kesedihan yang mungkin lebih dari saya. Oleh karena mereka tidak menyangka saya harus mengalami sakit itu, dan secara umum sebenarnya orang berpikir bahwa itu adalah terminal disease, artinya penyakit yang biasanya kalau dikatakan sudah itu berarti kematian sudah dekat. Ibu Ayu, dia orang yang luar biasa. Kadang kami, saya sendiri melihat, apalagi di saat dia sedang berjuang melawan kanker yang sedang dia derita waktu lalu. Bukan cuma saya, teman-teman juga berpikir, apakah dia sakit ini atau tidak? Dia tidak pernah menunjukkan di saat dia berjuang untuk itu, dia tidak menunjukkan bahwa dia sedang sakit. Walaupun mungkin saja dalam hatinya sendiri dia sedang bergumul berat untuk itu, ya pasti. Tetapi ketika dia berhadapan dengan kita, dengan leader, dengan tim-tim lain, dia tidak pernah memperlihatkan itu. Dia memang seorang yang gigih, dan kami banyak belajar dari Ibu Ayu. Dia dapat hikmat yang luar biasa dari Tuhan, yang itu yang kita percaya, sehingga dia benar-benar bagi kami di sini bukan cuma sekedar seorang pemimpin, tetapi banyak hal yang kami belajar dari dia. Dia bergantung sepenuhnya kepada pemilik kehidupan, itulah Tuhan. Sehingga apapun yang harusnya menjadi halangan bagi dia itu tidak menjadi halangan, tidak menjadi membuat dia sesuatu yang menghambat dia untuk maju, tetapi dia yakin bahwa semuanya itu pasti ada jalan keluar. Boleh tahu saya mau cerita sedikit untuk rencana untuk Natal dan DP tangga kan mau kasih tahu ke teman-teman. Di Komisi Pelayanan Anak di gereja saya, di Gereja Masih Injil di Minahasa, Gemi Musafir Kleak, Manado, saya diberikan kesempatan sebagai ketua dari komisi anak ini. Yang kami lakukan aktivitas setiap minggu adalah ibadah sekolah minggu. Selain itu juga ada kelompok tumbuh bersama, dan kemudian bagi anak-anak sekolah minggu yang telah lewat umur 12 tahun, kami masih tetap menjangkau mereka lewat kelompok yang namanya Growing Community. Karena saya punya kerinduan bahwa ketika saya bersama dengan teman-teman melaksanakan pelayanan kepada anak-anak, ibadah itu tidak cukup. Apalagi dengan keadaan sekarang, anak-anak butuh tahu lebih tentang firman Tuhan. Ibu Ayu adalah penatua dalam Komisi Pelayanan Anak Gemi Musafir Kleak, dan kami merasa senang sebagai rekan sepelayanan dan juga rekan kerja dalam Komisi Pelayanan Anak. Beliau adalah orang yang sangat bijaksana, beliau adalah orang yang sangat aktif, orang yang penuh dengan ide, dan kami senang sekali melakukan pelayanan bersama dengan beliau. Karena benar-benar
waktu dan tenaganya dipergunakan untuk melayani anak-anak Gemi Musafir Kleak. Sangat-sangat inspiratif sekali beliau, karena dalam hal ini beliau bukan hanya sebagai teman saja, tapi juga kami benar-benar menjadi sahabat, sehingga dalam bekerja itu tidak ada tekanan, dan kami sama-sama melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Growing community ini terjadi lewat sebuah cerita sederhana. Ketika saya duduk bersama dengan adik-adik remaja yang mereka adalah anak sekolah minggu sebelumnya, tetapi oleh karena umur yang selalu bertambah, maka mau tidak mau mereka sudah harus ada di dalam komunitas sebagai seorang anak remaja. Tapi mereka punya kerinduan untuk tetap melayani bersama dengan kami di sekolah minggu. Sedangkan kami tidak bisa menyebut mereka anak sekolah minggu karena mereka sudah remaja. Di tengah dia sakit juga, Enci Ayu masih sempat untuk boleh berkumpul dengan kami, guru-guru, apalagi kami komisi. Kami melihat memang Enci Ayu dia merasa berat juga karena begitu sakit yang ia rasakan dengan kanker yang ia derita ini. Tetapi saya terus melihat Enci Ayu dengan semangatnya, dia bukan juga cuma memperhatikan kami, tetapi dia juga banyak teman-teman yang sama-sama sakit dengan dia, yang sama-sama sependerita dengan dia, saling memberi kekuatan, saling menguatkan. Dan Enci Ayu ketika ia harus mempersiapkan diri untuk bolak-balik ke Jakarta, kami melihat dia tidak pernah putus asa karena dia selalu dekat dengan Tuhan. Gio dan Jeremy apa kabar? Dan semua adik-adik di sekolah minggu serta kakak-kakak bahkan orang tua yang sementara mengikuti ibadah melalui live streaming yang ada di Facebook Gemi Musafir Kleak. Sebagai ketua Komisi Anak untuk sekolah minggu di gereja saya, kami harus menerima kenyataan bahwa ibadah sekolah minggu tidak bisa dilaksanakan lagi setiap minggu secara langsung di gereja. Bahkan ketika oleh pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa anak-anak dan lansia termasuk daripada kelompok yang tidak bisa dilibatkan di dalam sebuah pertemuan. Saya bergumul luar biasa dengan hal itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak mereka hanya di rumah saja, padahal aktivitas yang kami lakukan itu buat anak-anak itu hal yang luar biasa. Mereka punya aktivitas bermain, berkumpul, bisa orang Manado bilang baku sedu dengan enci-enci, dengan engku-engku, dengan kakak-kakak, tapi itu tidak bisa dilakukan oleh karena pandemi ini. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan saya ide, karena dari tempat saya bekerja yang membuat kami tidak bisa bekerja di kantor, ada media yang kami gunakan dan itu saya gunakan juga di dalam pelayanan sekolah minggu. Sehingga ketika di akhir bulan Maret tidak bisa lagi ada ibadah di gereja untuk anak-anak, kami hanya berhenti mungkin 2 minggu dan selanjutnya kami bisa melaksanakan itu secara daring atau online. Artinya datang saat ini, marilah secara pribadi dan keluarga. Natal tahun 2018 adalah Natal yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya sangat bersyukur karena saya bisa beribadah di gedung gereja tanggal 25 Desember. Tapi tanggal 27 Desember saya harus menjalani tindakan kemoterapi yang ketiga. Saya melewati akhir tahun di kamar saja
Karena di waktu itu saya masih harus berjuang dengan efek oleh karena kemo yang baru saya alami. Bagi saya, Natal itu adalah sesuatu hal yang sangat spesial. Momen yang sangat-sangat berharga buat saya. Apalagi ketika saya sudah pernah melewati masa-masa yang sangat sulit, yang dalam ukuran orang pada umumnya, boleh dikatakan ini adalah hidup saya yang kedua. Kesempatan hidup saya yang kedua. Dan tahun ini, saya merayakan Natal yang ketiga setelah saya harus menjalani operasi dan hal-hal yang sulit yang saya alami. Bagi saya, Natal sangat spesial. Karena Natal adalah saat dimana saya mengingat kembali bahwa saya dulu sudah mati, tapi sekarang saya masih hidup. Kalau saya masih hidup, artinya tujuan Tuhan bagi diri saya dalam hidup ini belum selesai. Karena itu, saya mau menggunakan seberapapun waktu yang Tuhan masih beri untuk melakukan hal-hal yang sederhana bagi keluarga saya, bagi pekerjaan saya, tempat saya melayani, bahkan pun bagi orang-orang yang saya belum kenal sekalipun, yang diizinkan Tuhan untuk saya bisa berbagi pengalaman saya untuk menolong mereka juga melewati masa yang sulit seperti yang sudah pernah saya alami.